Hadirin wal hadirat, para tengku, para alim ulama, para habaib yang berhadir, hadirin wal hadirat, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang penuh takzim, yang penuh takrim kepada baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, yang sebagaimana telah kita ketahui, amaluna baina raddin wal qabul illa salata ala Nabi Muhammad. Amal kita di antara diterima atau tidaknya kepada Allah kecuali salawat kepada baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Karena ketika bersalawat kepada baginda Rasulullah, yang dipandang oleh Allah bukan yang bersalawat, tapi kepada siapa kita bersalawat. Yang dipandang oleh Allah adalah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi memerintahkan kita untuk menjaga setiap anggota tubuh kita daripada maksiat kepada Allah. Di antaranya Al-Imam Ghazali menyebutkan maksiat lisan. Yang keempat yang mesti kita jaga ialah hadirin ar-rabi al-mira wal jidal wal munajashah, perdebatan di antara manusia. Bil kalam fadzalika fi ida'ul lil mukhatib, karena ketika engkau berdebat kepada orang lain, maka di dalam perdebatan tersebut akan ada niat untuk merendahkan lawan bicara, akan ada niat untuk menampakkan kebodohan daripada lawan bicara, akan ada niat untuk kemudian menghina lawan bicara. Bahkan yang terburuk, kata Imam Ghazali, engkau akan menampakkan bahwasannya dirimu adalah orang yang paling pintar dan paling punya ilmu di tempat tersebut. Hadirin, dan ini adalah termasuk sifat yang dimana sangat diwanti-wanti oleh baginda Rasulullah SAW. Bahkan Nabi Yunus bersabda, inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-ishrak billah, sesungguhnya tidak ada yang lebih aku takutkan untuk umatku melainkan syirik kepada Allah. Amma inni lastu aqul ya'buduna syamsan wala qamaran wala wathanan, aku tidak mengatakan yang syirik hanyalah orang-orang yang menyembah matahari, hanyalah yang menyembah atom, hanyalah yang menyembah bulan. Walakinna a'malan li ghairillah, akan tetapi banyak daripada umatku yang dimana mereka syirik kepada Allah karena mereka beramal untuk selain Allah. Ketika mereka sholatnya mereka ditujukan untuk selain Allah. Ketika mereka mengaji, maka ngajinya mereka ditujukan untuk selain Allah. Ketika mereka beribadah mereka ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang hadirin, yang disebutkan bahwasanya orang kalau beribadah itu punya salah satu daripada 4 keadaan. Maka yang pertama, salah satunya adalah mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah maratib tertinggi, dan ini adalah kedudukan yang tertinggi daripada umat baginda Nabi Muhammad. Tatkala dia beribadah kepada Allah, dia mengharapkan ridha Allah, mengharapkan kedekatan kepada Allah. Adapun derajat yang kedua, mereka para umat baginda Nabi Muhammad yang mereka beribadah kepada Allah hanya mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk baik, hadirin. Orang yang masih mau beribadah kepada Allah, tujuannya apa? Untuk mengharapkan pahala yang Allah taala berikan kelak di akhirat dan masuk ke dalam syurga-Nya Allah. Ini tingkatan yang kedua orang yang beramal kepada Allah. Adapun yang ketiga disebut oleh para ulama adalah mereka yang dimana mengamalkan satu amalan, beribadah kepada Allah karena takut akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita dengar yang biasa saya sampaikan, Rabi'atul Adawiyah, seorang perempuan yang sangat luar biasa, spektakuler dalam ibadahnya kepada Allah, yang bahkan tidak tanggung-tanggung kepada baginda Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Sayyidah Rabi'atul Adawiyah khatam Al-Quran seumur hidupnya sebanyak 6.000 kali. Setiap hari bersalawat untuk baginda Nabi Muhammad 25.000 sampai 50.000 kali. Ayo hadirin. Akan tetapi dia mengatakan dalam hatinya yang penuh kecintaan kepada Allah, ya Allah, kalau aku beribadah karena mengharapkan pahala, karena mengharapkan syurga, maka tutup pintu syurga tersebut. Kalau aku beribadah karena aku takut akan neraka, ya Allah, maka aku dengan api neraka tersebut. Akan tetapi ya Allah, kalau aku beribadah kepada Engkau, kalau aku bersujud kepada Engkau, kalaulah rukukku kepada Engkau, semata-mata karena rinduku yang tak tertahan kepada Engkau ya Allah, maka jangan sekali-kali Engkau palingkan wajahmu daripada diriku ya Allah.
Ada doanya orang yang mencintai kepada Allah dengan level cinta yang berbeda, ya hadirin. Dan kita sebagai awam tidak menjadi masalah kalau umpama kita beribadah. Kenapa? Karena takut disiksa api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal wajar. Karena kita bukan levelnya Rabi'atul Adawiyah. Kita bukan levelnya Al-Imam Hasan Al-Basri. Dan mereka pun untuk mencapai maraqatul a'la, untuk mencapai tempat yang tertinggi tersebut, tentunya mereka mendahului tangga-tangga yang dimana kita lalui sekarang ini, ya hadirin. Maka mesti kita beribadah kepada Allah. Kalau bukan cari ridha Allah, ya karena kepengen pahala dari Allah. Kalau enggak kepengen pahala dari Allah, minimal karena takut akan siksanya Allah. Kalau udah enggak tiga ini, hadirin, kata ulama, pasti dia ibadah karena ingin dilihat manusia. Selesai. Gak mungkin ada alasan yang lain. Karena tiga alasan yang terbaik udah dia gak punya. Dia gak miliki alasan tersebut kecuali tiga satu alasan. Dia beribadah, sujudnya, rukuknya, iktidalnya, berdirinya, sholatnya ditujukan untuk selain Allah. Dan ini yang paling ditakuti oleh Sayyidina Muhammad SAW. Paling ditakuti oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi Muhammad bahkan disebutkan bahwasanya oleh Al-Imam As-Sagati, barang siapa yang berhias di hadapan manusia dengan sesuatu yang sepatutnya dia tidak miliki. Kita punya kemuliaan, kesombongan, ria, ujub. Allah dalam hadis qudsi bilang apa? Al-kibir ridai, sombong selempangku. Barang siapa yang berani mengambil selempangnya Allah, maka dia terang-terangan berperang dengan Allah. Gak usah pakai ditanya kira-kira siapa yang menang. Gak usah pakai ditanya, kamu berani ngambil selempangnya Allah, bersiap di tiap akhirat bersama Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau riya tersebut terdapat kepada orang yang mengerti ilmu agama. Disebutkan oleh Ar-Rabi' ibn Uthman bahwasanya bagaimana mungkin seorang alim dia bisa riya padahal dia memiliki ilmu yang dengan ilmunya dia mengetahui bahwasanya apapun yang dikerjakan dengan tidak mengharapkan sesuatu daripada Allah, maka amalan tersebut tidak akan diterima, akan tertolak. Sebab itu sebagai ulama mengatakan bahwasanya tidaklah aku melihat seseorang yang dia sangat ingin dikenal oleh orang lain, yang sangat ingin baik, yang sangat ingin masyhur, kecuali sebentar lagi agamanya akan hilang, kata ulama. Berapa banyak orang yang jual agamanya karena ketenaran. Untuk masyhur kita bisa beli follower di Shopee banyak, Tokopedia banyak, tinggal beli. Untuk pengen punya banyak follower, punya terkenal, akan tetapi yang dipandang oleh Allah adalah hati, bukan banyaknya follower kita. Demi Allah tuh Dajjal kalau keluar ke muka bumi ini followernya lebih banyak daripada kita. Kalau Fir'aun hidup di zaman sekarang, Cristiano Ronaldo kalah followernya sama Fir'aun. Tapi yang dilihat oleh Allah bukan banyaknya follower kita, bukan yang dilihat oleh Allah bukan banyaknya yang mengikuti kita, akan tetapi bagaimana hati kita persiapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan bahwasanya Al-Habib Abdurrahman As-Sagaf Ibn Muhammad Ibn Ali Maulad Tawilah, beliau mengatakan bahwasanya bagiku amalan yang zahir yang nampak sama orang lain aku tidak hitung sama sekali. Kalau aku punya amalan yang dimana aku amalkan di hadapan orang lain, kalau diterima ya khair, kalau nggak diterima aku akhirat. Karena dalamnya ada riya, ada tidak ikhlas, ada ujub. Kata Habib Abdurrahman As-Sagaf, aku tidak hitung, aku tidak anggap pun amalanku yang aku kerjakan di hadapan orang lain secara zahir. Akan tetapi amalan yang dimana amalan tersebut yang bersifat amalan yang bersifat batin, kata beliau, satu ugiah sedikit kecil, amalan yang tersembunyikan daripada hadapan makhluk lebih mulia daripada lautan amalan yang kau tampakkan di hadapan makhluk. Satu ugiah yang kau sembunyikan amalan tersebut lebih mulia daripada lautan amalan yang kau tampakkan di hadapan makhluk. Al-Imam Al-Haddad Dosida yang dibacakan oleh Tengku Syubran tadi, kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Kata beliau, kafani ilmu rabbi, sudah cukup pengetahuan Allah tentang segala kebutuhanku.
Aku sebenarnya tidak perlu doa lagi, tidak perlu doa dari Imam Haddad. Allah mesti lebih tahu hajat. Allah mesti tahu apa yang aku butuhkan. Akan tetapi kata Imamul Haddad, "Fadu'ai wa fi hadi syahidun li ihtighari." Akan tetapi aku masih mengangkat tanganku di hadapan Allah, padahal Allah tahu hajatku. Akan tetapi aku masih meminta, memohon kepada Allah, padahal Allah tahu apa isi hatiku, supaya aku pengen menampakkan di hadapan Allah, aku ini perlu sama Allah, aku ini butuh sama Allah, aku ini gak bisa hidup tanpa Allah. Al-Imamul Haddad, beliau selama 40 tahun tidak pernah meninggalkan sholat kecuali di shaf pertama, tidak pernah mengerjakan sholat kecuali mesti berjamaah di masjid shaf pertama selama 40 tahun. Ini bukan amalan sembarangan, ini amalannya aulia kekasihnya Allah. Sampai suatu ketika beliau ada urusan terlambat, sampai ke masjid sudah terlambat dan kedapatan shaf terakhir. Ketika sholat beliau ngerasa malu berada di shaf terakhir, biasanya ada di shaf depan. Malu ada di shaf terakhir, biasanya datang cepat ke masjid bisa di shaf depan. Ketika selepas salat kata beliau nggak beres hati, sehingga 40 tahun yang dia kerjakan di shaf pertama semua sholatnya dia qadha karena dia ngerasa sholat tersebut nggak sholat yang terbaik diberikan di hadapan Allah. Tapi mau kita pakai dengan hatinya kita. Ini hatinya ulama yang dimana tidak pernah bermaksiat kepada Allah, hatinya yang dimana selalu mengagungkan Allah, lesannya selalu mengagungkan Allah. Sedangkan dia merasa bahwasanya sedikit amalan dia yang dia sembahkan dengan adanya makhluk, maka bagi dia bahwasanya dia menjadi hamba-Nya Allah yang sangat hina yang hadir. Maka disebut oleh para ulama, seorang wali, seorang kekasihnya Allah dapat diketahui kalau semua keinginannya tidak ingin diketahui oleh orang lain. Bahkan sifat, salah satu sifat para walinya Allah, mereka tidak suka kalau orang berkumpul karena dirinya mereka. Kumpul, ada wali kita kumpul datang, mereka tidak senang. Apabila kata para ulama, Imamul Haddad mengatakan bahwasanya apabila seorang wali dia menyukai apabila orang berkumpul sebab akan dirinya, dia merasa gembira, senang orang berkumpul karena dirinya, maka disebutkan oleh Imamul Haddad Allah Ta'ala akan cabut kewalian. Karena tidak pantas seorang wali. Bahkan dianggap riya yang paling buruk apabila seseorang dia berkeinginan kalau dia wafat nanti yang ngantarkan jenazahku rame, yang ziarah tempatku rame. Kenapa mengajar? Kenapa jadi ulama? Supaya nanti kalau aku meninggal dunia, orang yang ngantarkan jenazahku ramai, aku dikenal oleh orang setelah matiku. Kata Imamul Haddad, ada riya yang paling jahil. Sedangkan dia setelah matiku dia masih mengharapkan pandangan daripada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan bahwasanya riya ada salah satu ibadah yang akan menggugurkan semua amalan. Salat engkau pakai dengan riya, gugur. Zakat engkau pakai dengan riya, gugur. Puasa engkau pakai dengan riya, gugur pahalanya. Kata ulama, illa salat ala nabi, kecuali salawat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita tanya, apakah kemudian kalau kita sengaja salawat riya kepada baginda Rasulullah, apakah salawat kita akan diterima? Nah, kata para ulama, diterima. Apa yang diterima? Salawat tapi riya, ibadah dengan riya, bagaimana mungkin diterima? Salawat kita tidak diterima, akan tetapi kita mendapatkan pahala karena menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad. Kata ulama, kalaupun salawat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukankah Nabi Muhammad sangat gembira apabila ada satu daripada umatnya bersalawat kepada baginda Rasulullah? Sampai Nabi Muhammad mengatakan dalam hadis, "Ila rabbat alayya ruhi," malaikat akan kembalikan rohku, dan kemudian malaikat akan menyampaikan fulan ibn fulan salawat sama engkau. Sampai Al-Imam Mutawaddi Sya'rani, salah satu ulama besar Mesir, mengatakan bahwasanya yang hal yang paling aku tunggu nanti ketika hari kiamat, ketika aku lewat di hadapan Nabi Muhammad, tiba-tiba Nabi Muhammad manggil aku, padahal banyak ribuan umatnya Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad masih kenal aku.
Dan aku akan bertanya dengan Nabi Muhammad. Ada Syekh Muhammad Fatahul Syarawi, ulama besar. Beliau cerita sekarang di hadapan baginda Nabi Muhammad. Beliau mengatakan bahwasanya, dan pada saat tersebut aku akan ambil kesempatan tersebut. Aku tanya kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana aku tahu namamu ya Rasulullah? Padahal banyak daripada umatmu ya Rasulullah. Dan aku yakin, kata beliau, jawaban Nabi Muhammad, karena salawatmu di dunia telah sampai kepada diriku dan aku tahu namamu. Dan itu diharapkan oleh para ulama ayat hadis. Amaluna baina rabbin wal qabul illa salata ala nabi. Semua amal kita antara diterima atau tidak oleh Allah kecuali salat pada Nabi Muhammad. Dengan cara apapun engkau salat pada baginda Rasulullah akan diterima oleh Allah karena ada nilai bentuk menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad. Sama juga hadirin, ketika engkau menyakiti hati baginda Rasulullah, lihat bagaimana As bin Wa'il, seorang Yahudi yang mengatakan abtar kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Muhammad, engkau tidak punya keturunan karena baginda Nabi Muhammad meninggal seluruh anak laki-lakinya. Nabi Muhammad membalas tidak, hadirin. Nabi Muhammad membalas cacian tidak, hadirin. Nabi membalas makian tersebut tidak, hadirin. Akan tetapi Allah tidak pernah tahan ketika kekasihnya disakiti hatinya, ketika kekasihnya Allah dihancurkan hatinya, sehingga Nabi tidak balas. Allah turunkan ayat Al-Quran, inna syani'aka huwal abtar, yang menjelekkan engkau wahai Muhammad dia yang gak punya keturunan. Kapan Nabi balas? Tunjukkan satu riwayat Nabi kebalas. Tidak pernah Nabi kebalas. Dan berapa banyak balasan kepada orang kafir Quraisy bentuk karena Allah Ta'ala tidak ingin melihat Nabi Muhammad disakiti di dunia ini. Urusan kiblat berapa kali saya ceritakan. Kiblat yang umat mukmin dulu kita ke Masjidil Aqsa. Nabi terutama Madinah melihat ke arah Baginda Mekah, melihat ke arah Baginda Mekah. Nabi tidak pernah mau bilang sama Allah keinginan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Allah menegaskan di dalam Al-Quran, menurunkan wahyu, wa qad nara taqallubaka fi wajhik, telah kami lihat bahwasanya bolak-balik wajah engkau, kepengen engkau kiblat pindah ke kota Mekah. Allah tidak mau bertanya kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak meminta kepada Allah. Padahal urusan pemindaan kiblat ini urusan yang paling penting dalam agama Islam. Karena tempat bertujunya seorang umat muslimin. Harusnya kalau ada pemindaan kiblat, Allah panggillah para malaikat bikin meeting. Allah Ta'ala panggillah para anbiya rasul bikin meeting. Akan tetapi kiblat kita dipindahkan, arah sholat kita dipindahkan, tujuan sholat kita dipindahkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Arab, cuma gara-gara Nabi Muhammad kepengen hatinya apa? Supaya kita mengetahui bagaimana mulianya hati Sayyidina Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu baginda Nabi Muhammad mengatakan, man tarakal mira wa huwa mubtil banallahu lahu baitan fi rabbil jannah. Orang yang kalau mau meninggalkan debat, kata baginda Nabi Muhammad, dan dia salah, dia tahu dia kalah, dia tahu dia salah, dan dia tinggalkan debat, kata Nabi Muhammad, Allah akan bangun untuk dia satu istana di tengah surga. Dan barang siapa, kata Nabi Muhammad, yang meninggalkan perdebatan padahal dia benar, maka Allah Ta'ala akan bangunkan dia istana di surga yang tertinggi. Haula wala quwwata illa billah. Wala yabghi an yakhda'aka syaitan. Hati-hati, kata Imam Ghazali. Syaitan akan bilang, idhar al-haq wa la tudahid bi. Tetapkan kebenaran, jangan sembunyikan. Syaitan akan bilang begitu, hadirin, kata Imam Ghazali. Fa inna syaitan abda yastajir al-hamga ila syarr fi ma'rad al-khair. Ketahuilah, saat itu syaitan akan mengajak engkau kepada keburukan dalam balutan kebaikan. Seakan-akan betul. Tampakkan kebenaran, jangan sembunyikan. Pada takun belakang di syaitan, jangan jadikan engkau ini bahan tertawanya syaitan. Fa idharul haq hasan ma'amal yakbaluhu minka. Menunjukkan suatu kebenaran adalah perbuatan yang sangat bagus, tapi dengan syarat engkau tahu kebenaran yang engkau sampaikan akan diterima oleh orang tersebut. Kata Imam Ghazali, wa dzalika bi tariq an-nasihat. Dan ada caranya, kata Imam Ghazali, bi tariq an-nasihat, dengan cara menasihati, bukan berdebat. Fil khafiyah, panggil orang. Afwan, anak pengen ngomong sama antum sebentar.
Duduk berdua, saya merasa bahwasanya yang saya pandang apa yang kamu buat salah. Rasanya yang benar begini. La bitarajil umarah, bukan dengan cara berdebat, kata Imam Ghazali. Walin nasihat sifatun wahayah, dan dalam menasihati mesti dengan cara yang lembut. Karena tidak akan bertemu antara benci dan cinta pada satu tempat, ayat hadir. Bagaimana mungkin engkau kemudian merendahkan orang tersebut? Kamu adalah orang yang ahli maksiat, kamu adalah orang yang jelek, kamu adalah orang yang begini, kamu adalah orang yang hina. Ayo ikut kepadaku. Dan akan mampu, kata Habib Ali Jufri, hal tersebut akan tertolak. Wa ishtagil wa taba'ak wa kaifa tatammu alaihi idza faragtuhu. Nah, wa ila sarat fadilan wa kana fasadu akthar min salaiha. Maka menasehati dengan cara yang tidak benar di waktu yang tidak benar, kata Al-Imam Al-Haddad, malah keburukannya akan lebih besar daripada kebaikan. Menasehati di waktu yang tidak benar dan dengan cara yang tidak benar, maka keburukannya akan lebih buruk daripada kebaikan. Wa min khalati mutafaqi al-asr ghalaba ala tubi' al-mirah. Dan kata Imam Ghazali, yang lebih parahnya lagi, orang-orang di zaman sekarang yang dekat sama orang-orang yang ngerti agama, alim ulama, biasanya dia adalah orang yang paling suka berdebat. Kata Imam Ghazali, "Faman khalata mutafaqiha al-asr ghalab ala tab'a al-mira' wal jidal wa asr alaihi samad." Sulit kalau disuruh diam. Idza arja ilahi ulama su anna dhalika wal fadl wa anna al-ghudra anna al-mu'aja bunugha sya'alati wa yamtadih bih. Kadang yang mereka dekati adalah ulama su, sehingga mereka mengatakan bahwasanya perdebatan tersebut engkau mendebati orang, menjatuhkan orang dengan ilmu yang tadih bih, itu merupakan ujian. Fakir minhum, kata Imam Al-Haddad, kalau ketemu kamu dengan ulama-ulama su yang semisal ini, fakir minhum firaraka minal asad, maka larilah kamu sekencang-kencangnya sebagaimana kamu lari daripada singa. Karena mereka akan mengajarkan kamu untuk berdebat, menyalahkan orang lain, menghukum orang lain, merendahkan orang lain, dan semua ini adalah maunya syaitan. Wa'alam al-murad sebab al-bagat 'inda Allah wa 'inda al-khalq. Ketahuilah bahwasanya perdebatan adalah sebab yang paling utama akan memunculkan murka di sisi Allah dan di sisi manusia. Al-hal. Sebab itu ada jidal tidak disengaja oleh para ulama. Al-Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya kalaulah ada orang bodoh yang berdebat denganku, letakkan satu orang bodoh yang berdebat denganku, aku akan kalah. Bisa jadi kata ulama memang kalah karena orang bodoh biasa tidak ngerti argumen, atau juga bisa juga kalah karena Imam Syafi'i yang mengalah, bukan Imam Syafi'i kalah, tapi Imam Syafi'i mengalah. Kan ada gunanya berdebat dengan orang yang bodoh. Dikasih tahu juga tak mau dengar, dikasih nasihat juga tidak mau mendengar. Maka kata Imam Ghazali tadi yang terlewatkan, kalau kamu berdebat dengan orang bodoh, maka itu akan menampakkan kebodohan dirimu juga. Kalau kau berdebat dengan orang yang pandai, dan kau menang, maka biasanya dia akan membenci diri. Dan dua-duanya efek tidak ada yang baik dalam perdebatan tersebut, kata Imam Ghazali. Maka sebisa mungkin jauhilah perdebatan, karena dengan berdebat biasanya kata Imam Ghazali, ketika engkau sudah kalah, engkau akan memakai satu ilmunya syaitan, yaitu merendahkan orang lain. Kalau sudah kalah, biasanya orang yang berdebat ujung-ujungnya apa? Menghina fisik, menghina kelompok, menghina dia punya orang tua, bahkan atau menghina segala macam sesuatu, akan memakai segala macam cara. Yang penting kita jangan nampakkan, minimal sering, ya, jangan sampai kalah. Kalaupun kalah jangan nampak kali kalah telak. Padahal disebut oleh baginda Nabi Muhammad tadi, orang yang meninggalkan debat, walaupun dia salah, Allah Ta'ala akan bangunkan satu istana syurga untuk dia di tengah-tengah syurga. Sebab itu hadirin, ada dijaga. Maksiat lisan yang keempat, kata Imam Ghazali, adalah perdebatan. Maka sebisa mungkin jauhi perdebatan, sebab perdebatan akan memunculkan sifat ria. Kalau ria udah gak ada obat, capek udah ria, kepengen dirinya benar.
Kebanyakan kita aja yang benar. Ini apalagi kita nih, kamera 1, 2, 3, bisakah enak yang ceramah begini? Ada riaknya lebih tinggi daripada yang dengar. Untuk nggak nampak komennya. Kalau nampak komennya dimuji dikit, wah alhamdulillah. Sebab riak itu adalah ketika engkau gembira, engkau ditinggikan oleh orang lain. Ketika engkau gembira, engkau disanjung oleh orang lain, padahal engkau tahu yang menanjung dirimu masih butuh kepada Allah. Kalau yang menanjung dirimu bisa menghidupkan kamu, tidak apa-apa. Akan tetapi terkadang kita beribadah kepada orang yang bahkan tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kita. Bahkan Imam Ahmad bin Hasan mengatakan bahwasanya riya merupakan syirik yang kecil, karena kita beribadah kepada untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu perbaiki hati, perbaiki segalanya, karena yang dipandang oleh Allah adalah hati kita. Inna Allah la yanzur ila ajsadikum wa la yanzur ila suwarikum wa la yanzur ila qulubikum. Allah tidak memandang bajumu, Allah tidak memandang sarungmu BHS atau bukan. Allah tidak memandang bajumu itu baju yang mahal atau bukan. Allah tidak memandang kemudian engkau datang kemari naik motor atau naik Honda atau naik mobil. Allah tidak memandang engkau kembali pakai peci yang mahal atau bukan. Allah tidak memandang engkau datang kemari kemudian memberikan andil yang banyak atau tidak. Akan tetapi Allah memandang hati. Sebab itu para guru kita, para ulama kita menyebutkan berapa banyak satu majelis yang baik, pengajian yang baik itu diterima oleh Allah sebab dia duduk paling belakang karena dia paling ikhlas. Berapa banyak orang yang duduk paling belakang yang tidak pernah nampak kamera, tidak pernah terlihat, tidak pernah nampak oleh pandangan orang lain, khidmatnya tidak pernah nampak oleh orang lain. Terkadang pengajian kita ini diberikan berkah oleh Allah sebab orang tersebut ikhlasnya kepada Allah, memberikan keberkahan kepada semua yang hadir. Maka jangan main-main sama orang yang tidak pernah nampak. Tukang dapur, masak-masak, hari ini masak pempek, walaupun bukan orang paling pempek Aceh, bukan pempek Palembang. Mungkin yang gelang tikar, yang datang udah dari awal, yang masang sound, yang masang ini, yang mungkin gak tahu orang-orang tahunya yang ceramah cuma Fahmi Segar, tahunya yang dulu depan setiap hari Pak Rodi, tahunya yang dulu depan Teguh Syibran, yang pengen munsyid. Tapi mereka gak tahu bahwasanya majelis ini bisa sukses, bisa jalan sebab ada yang gelang tikar, ada yang masak, ada yang belanja, ada yang khidmah, ada yang berkhidmah untuk Nabi Muhammad, ada mereka berjuang bahkan belum mandi untuk Rasulullah. Terus Nabi mandang, kira-kira ini bau hadir majelisku tidak diterima lah. Nabi lebih tahu apa yang mereka lakukan untuk Rasulullah. Nabi lebih tahu apa yang mereka persembahkan untuk Allah. Allah lebih tahu apa yang kita niatkan kepada Allah. Ikhlas diterima oleh Allah, adapun tidak ikhlas maka Allah Ta'ala campakkan di dalam api neraka yang adil. Sebab itu insya Allah mudah-mudahan pengajian pada malam yang mulia ini disertai dengan hujan rahmat yang kali kedua. Masya Allah. Mungkin kalau begini tiap minggu terus pun nikmat hadirin insya Allah. Tambah nikmat, tidak pakai susah. Di Habib kalau hujan nggak ada yang hadir gimana? Lebih bagus rame-rame. Tapi kalau rame juga alhamdulillah. Karena memang terkadang nafahat, anugerah dan keberkahan daripada Allah dibagikan di saat-saat yang dimana orang-orang bahkan dia hadir. Maka insya Allah mudah-mudahan pada malam hari ini yang berjuang, yang datang untuk Nabi Muhammad, Masya Allah dalam hujan. Kalau saya mah insya Allah pahalanya paling dikit, karena cuma keluar rumah langsung nyampe balik. Tapi saya salut sama orang-orang yang tadi jauh naik motor, naik Honda, semuanya kena hujan untuk baginda Rasulullah SAW. Insya Allah Nabi Muhammad tahu perjuangan tersebut. Nabi Muhammad tidak wafat sebagaimana keyakinan kita. Para Nabi dan Rasul tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua apa yang kita berikan di dunia menjadi tiket ladang untuk kita berjumpa dengan Sayyidina Muhammad dalam di akhirat nanti insyaallah mendapatkan surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dengan baginda Rasulullah bersama sahabat Nabi Muhammad, keluarga baginda Nabi Muhammad, ulama-ulama mutaqaddimin mu'tabar baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, mutaakhirin juga mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga yang tertinggi, dan mudah-mudahan semua kita diberikan dibangunkan oleh Allah istana di surga bertetanggaan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabi gimana tetangga sama Nabi Muhammad? Gak mau tahu surga mah gampang. Insyaallah semua bisa jadi tetangganya baginda Rasulullah. Tidak
ada yang mustahil dalam syurga Allah. Dan insyaAllah tujuan utama kita masuk syurga karena di dalamnya ada kekasih hati kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wallahu a'lam bishawab.